Om Swastiastu. Salam harmoni, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bisnis elektronik dan kerjasama global. Sebelum lanjut presentasi, perkenalkan saya Komang Dwi Darat Maja, NIM 2017041074. Materi pertama akan dibawakan oleh Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Noftasari dengan NIM 20170410006. Di sini saya akan membahas materi tentang proses bisnis dan sistem informasi serta jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Secara garis besar, kinerja perusahaan bergantung pada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan yang kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik dari pesaingnya, dan dapat juga menjadi sebuah beban jika mereka didasarkan pada cara kerja yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai kebutuhan yang menghambat efisiensi dan respon organisasi. Selanjutnya, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi mengotomatiskan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau menghasilkan faktur dan pengiriman pesanan. Tapi saat ini, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi yang dapat mengubah arus informasi, sehingga memungkinkan bagi banyak orang untuk mengakses berbagai informasi secara meluas. Yang kedua, jenis-jenis sistem informasi. Sistem-sistem dikelompokkan pada manajemen yang berbeda, yaitu yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melacak kegiatan SD dan transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, deposito, kas, penggajian, keputusan kredit, dan aliran bahan di pabrik. Para manajer membutuhkan ini untuk memantau status operasi di dalam perusahaan beserta hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, sistem untuk intelijen bisnis. Perangkat lunak mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Sistem ini membantu manajemen tingkat menengah dengan cara memantau, mengontrol, mengambil keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Sistem informasi manajemen merangkum dan menyusun laporan mengenai kegiatan operasional dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan dari sistem pemrosesan transaksi. Beberapa jenis sistem intelijen bisnis mendukung lebih banyak pengambilan keputusan tanpa pengulangan, seperti sistem pendukung keputusan yang berfokus dalam masalah-masalah yang unik, cepat berubah, dan tanpa pengulangan, serta sistem pendukung eksekutif yang membantu manajemen senior dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ridho dengan NIM 2017041162. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Ramadhani, yaitu sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Untuk menambahkan sistem yang sudah ada, sebuah organisasi membutuhkan sebuah sistem khusus. Contohnya kolaborasi adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Tim memiliki sebuah misi khusus yang diberikan oleh seseorang dalam suatu organisasi bisnis. Alasan kolaborasi dan kerjasama tim adalah: yang pertama, mengubah sifat pekerjaan; yang kedua, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional; yang ketiga, mengubah struktur organisasi perusahaan; yang keempat, mengubah ruang lingkup perusahaan; yang kelima, mengubah budaya kerja dan bisnis. Bisnis jejaring sosial banyak digunakan untuk meningkatkan kolaborasi seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial lainnya.
Tujuannya adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada manfaat bisnis jejaring sosial. Semakin kolaboratif suatu organisasi bisnis, maka semakin sukses bisnis tersebut. Adapun beberapa manfaat dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Orang yang berinteraksi dan bekerja sama, maka mereka mampu mendapatkan pengetahuan dan penyelesaian masalah lebih cepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Yang kedua ada meningkatkan kualitas. Orang yang bekerja secara kolaboratif dapat saling mengoreksi kesalahan lebih cepat dan dapat mempersingkat waktu perancangan dan produksi. Yang ketiga ada inovasi. Apabila bekerja bersama-sama akan lebih mudah mendapatkan ide yang lebih inovatif tentang produk, layanan, serta administrasi. Yang keempat ada peningkatan layanan pelanggan. Ketika menggunakan perangkat kolaborasi dan jejaring sosial, orang yang bekerja sama dapat dengan mudah menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih cepat dan efektif. Yang kelima, ada kinerja keuangan. Perusahaan yang kolaboratif akan memiliki penjualan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan yang tunggal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi sistem informasi dalam bisnis. Dalam semua perusahaan, sistem informasi departemen adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab untuk layanan teknologi informasi. Sistem ini bertanggung jawab untuk menjaga perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur TI perusahaan. Adapun dua fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, Departemen Sistem Informasi. Sistem informasi departemen terdiri dari program, analisis sistem, pemimpin, proyek, dan sistem informasi manajer. Sistem analis merupakan penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Di banyak perusahaan, sistem informasi departemen dipimpin oleh Chief Information Officer. Para petugas keamanan kepala CSO bertanggung jawab atas sistem informasi security. Yang kedua, mengelola fungsi sistem informasi. Ada banyak perusahaan bisnis dan ada banyak cara di mana fungsi TI diatur dalam perusahaan. Sebuah perusahaan yang sangat kecil tidak akan memiliki informasi grup sistem formal. Perusahaan yang sangat besar akan memiliki departemen sistem informasi yang terpisah, yang dapat diselenggarakan sepanjang jalur yang berbeda, tergantung pada sifat dan kepentingan perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.